Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal untuk persiapan mengikuti seleksi ASN P3K pada tahun 2023 ini pada instansi Kementerian Agama. Kali ini saya akan membahas soal dengan tema wawancara yang saya carikan dari berbagai sumber. Pada rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang untuk menembus seleksi ASN P3K, saya berharap dan berdoa Anda dapat lulus semua. Soal nomor 1. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Pertanyaan seperti ini hampir dipastikan akan selalu ada dalam setiap sesi wawancara dalam penerimaan pegawai baik di swasta maupun di instansi pemerintah. Nah, untuk opsi A, ingin mendapatkan jaminan hari tua atau pensiun. Ini jawabannya betul, karena tentu kita bekerja ingin mendapatkan jaminan hari tua. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Ini juga betul jawabannya, karena dalam setiap kita melamar pekerjaan, tentu kita ingin mendapatkan penghasilan. Opsi C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ini betul jawabannya. Opsi D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan. Perlu kita pahami bahwa yang kita lamar adalah instansi pemerintah atau sebagai pegawai instansi pemerintah, yaitu P3K. Mana kita tahu bahwa sebagai aparatur sipil negara yang fokus utamanya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara. Kesampaikan dulu motivasi atau keinginan individu kita, karena bentuk dari pengabdian kepada bangsa dan negara itu adalah tujuan dari mengikuti seleksi P3K. Bahwa nanti setelah kita mengabdi ataupun ketika kita mengabdi akan mendapatkan penghasilan, akan mendapatkan jaminan hari tua, bisa menjadi profesional dalam pekerjaan, itu akan mengikuti. Maka itu jawaban terbaik adalah opsi C. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? Opsi A. P3K adalah seorang PNS. Jawaban ini tidak tepat, karena P3K itu bukan seorang PNS. Kita tahu bahwa aparatur sipil negara itu ada dua, yaitu PNS dan satu lagi adalah P3K. Nah, P3K bukan seorang PNS. Opsi B, pegawai negara yang akan mendapatkan jaminan hari tua setelah pensiun. Pilihan jawabannya juga tidak tepat karena pegawai P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua. Opsi C, pegawai swasta yang diperbantukan di instansi pemerintah. Ini jawabannya tidak tepat karena P3K bukan pegawai swasta. Opsi D, pegawai pemerintah yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah. Ini jawabannya tepat. Oleh karena itu, jawaban terbaik adalah opsi D. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? Nah, perlu kita pahami bahwa sebagai seorang ASN P3K, maka tidak ada posisi tawar ataupun tidak ada prasyarat. Maka ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, kita jawabannya adalah siap. Kita coba lihat untuk opsi A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah. Ini ada syaratnya, ini kurang tepat. Opsi B, ya, saya siap. Ini tidak ada syaratnya, tanpa prasyarat. Ini betul. Opsi C, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Sesuai domisili saya ini ada prasyarat. Ini kurang tepat. D, saya akan melihat dulu di mana penempatan saya baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Akan melihat dulu. Ini berarti ada syaratnya. Berarti opsi jawaban terbaik adalah B. Kita lanjut soal nomor 4. Seperti apa pendapat orang lain terhadap Anda? Jadi kita diminta pendapat seperti apa sih orang lain menilai diri kita. Opsi A, saya seorang ambisius akan prestasi. Seorang ambisius akan prestasi. Kalau dicermati jawaban ini benar, karena
Apabila seorang itu mempunyai ambisi akan suatu prestasi, maka tentu diharapkan dia bisa bekerja secara maksimal. Opsi B, saya pribadi cerdas dan memiliki inovasi cemerlang. Nah, ini juga betul, karena inovasi itu diperlukan sebagai seorang aparatur sipil negara dan juga pribadi yang cerdas. Opsi C, saya pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain. Ini juga betul. Dan opsi D, saya orang yang percaya diri. Ini juga hal yang dibutuhkan sebagai seorang pegawai aparatur sipil negara P3K. Nah, dari 4 pilihan jawaban ini, mana yang jawaban yang terbaik? Nah, sebagai seorang ASN P3K, yang paling utama yang dibutuhkan adalah integritas dan moralitas. Dari 4 opsi ini, yang merangkum dari integritas adalah opsi C. Kenapa demikian? Opsi C ini ada pilihan kata jujur. Jujur ini adalah merupakan sebuah integritas dan suka menolong. Ini adalah moralitas. Jawaban terbaik adalah C. Soal nomor 5. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? Kata kuncinya profesionalisme. Opsi A, ASN yang banyak memiliki sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. Ini adalah kompetensi teknis. Opsi B, ASN yang memiliki integritas dan moralitas. Ini adalah kompetensi sosiokultural. Opsi C, ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K. Ini adalah kompetensi manajerial. Opsi D, ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Jadi dari 4 jawaban ini yang paling tepat atau jawaban terbaik yaitu opsi D. Kenapa demikian? Karena opsi D sudah mencakup semua kompetensi yang ada dalam profesionalisme sebagai seorang ASN, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Soal nomor 6, menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? Kita diminta untuk menunjukkan sikap seperti apa. Opsi A, mengikuti perintah atasan secara loyal. Ini jawabannya tepat. Namun demikian, tidak semua perintah harus kita laksanakan jika perintah itu melanggar dari peraturan. Opsi B, bersikap jujur dan profesional. Ini tepat. Opsi C, menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Tentu benar. Dan opsi D, berintegritas dan memiliki nilai lebih. Ini jawabannya benar. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang terbaik. Kalau untuk seorang aparatur sipil negara, kita dituntut untuk mempunyai inovasi. Artinya, kita mempunyai nilai lebih, tidak hanya bekerja berdasarkan standar saja. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah D, berintegritas dan memiliki nilai lebih. Soal nomor 7. Apabila diterima, apakah Anda siap menerima konsekuensi pekerjaan sebagai ASN? Opsi A, saya siap selama masih dalam kesanggupan saya. Ini siap tapi ada prasyaratnya, ini kurang tepat. Opsi B, sebelumnya saya sudah mencari informasi pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Saya sudah siap tanpa prasyarat, ini jawabannya benar. Opsi C, saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Ada prasyaratnya, ini kurang tepat. Dan opsi D, tidak masalah, karena konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Ini menggunakan syarat, jadi jawabannya tidak terlalu tepat. Jadi pilihan jawaban terbaik adalah opsi B. Lanjut soal nomor 8. Bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi atau TI bagi pegawai ASN P3K? Ini kita diminta pendapat untuk penguasaan teknologi informasi. Opsi A, penguasaan TI adalah wajib, terutama bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. Ini jawabannya betul tapi tidak terlalu tepat karena hanya fokus pada pegawai yang bekerja di bidang TI. Bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Opsi B, semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit, tetapi ini ada syaratnya, hanya sedikit. Opsi C, penguasaan TI kurang diperlukan. Nah, ini kurang diperlukan. Ini jawabannya tidak terlalu tepat.
Dan opsi D, semua pegawai tanpa pengecualian harus meningkatkan kompetensi penguasaan TI. Jawaban terbaik adalah jawaban D, karena ini wajib untuk semua pegawai tanpa kecuali harus bisa meningkatkan kompetensi penguasaan TI. Soal nomor 9. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? Kita diminta untuk menyebutkan prinsip kita ketika kita sudah bekerja sebagai ASN P3K. Yang A, mengalir saja karena gajinya sudah tetap. Ini ada di zona nyaman. Ini jawabannya betul, tapi ini zona nyaman. B, saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. Betul juga, karena ketika kita bekerja, ada harapan untuk menjadi seorang pimpinan. Opsi C, saya bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini ada dalam zona nyaman, karena bekerja sesuai standar saja. Opsi D, saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Jawabannya tepat. Dari 4 jawaban ini, jawaban terbaik adalah jawaban D. Kenapa demikian? Karena dengan profesional di bidang yang dikerjakan, maka kemungkinan besar tugas atau tupoksi yang diemban oleh seorang pegawai ASN P3K itu dapat mencapai target yang maksimal. Kita lanjut soal nomor 10. Apa visi dan tujuan Anda untuk beberapa tahun ke depan? Kita diminta untuk menyebutkan visi dan tujuan kita untuk beberapa tahun ke depan ketika kita sudah menjadi pegawai ASN P3K. A. Sudah resign. Jadi pilihan jawabannya sudah resign. Resign itu artinya sudah keluar dan bekerja di perusahaan multinasional. Jawaban ini tidak tepat karena berarti menganggap P3K ini hanya sebagai batu loncatan saja. Opsi B, menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Jawabannya tepat. Opsi C, memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding teman seangkatan saya. Ini pilihan jawabannya juga tepat. Opsi D, menjadi kepala bidang di kantor saya. Ini jawabannya tepat. Tapi kita lihat jawaban terbaik adalah jawaban B. Kenapa demikian? Kalau jawaban C memiliki jabatan yang lebih tinggi, jawaban D menjadi kepala bidang, ini akan mengikuti saja jika kita bekerja secara profesional. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban terbaik yaitu B. Sekian dan terima kasih. Semoga tayangan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Anda semakin percaya diri untuk mengikuti seleksi P3K. Dan kita bertemu dalam tayangan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.